sesama doamu jema milenian putih biar aku berbama untuk harta akan lilu di batana onang kadaradu lau pada ratun dan lau Yesus doi laloma. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikianlah firman Tuhan. Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu dan melukai hatimu, dengan terang-terangan menghina atau melecehkanmu, mencemarkan nama baikmu dengan bersumpah dusta, atau menyebarkan kabar angin, menginjak hak-hakmu, atau melakukan kejahatan mengenai harta bendamu. Jika ia berbuat dosa kepadamu dengan melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan bersama, yaitu jika ia melanggar hukum keadilan dan cinta kasih, atau memungkiri kewajiban-kewajibannya, maka ia telah melakukan dosa terhadap kita. Jikalau kita merasa tidak senang karena disakiti oleh saudara seiman kita, hendaklah kita tidak menumpuk kebencian dan membiarkannya berkembang menjadi niat yang jahat untuk balas dendam. Sebaliknya, lepaskanlah kebencianmu itu dan tegurlah saudaramu itu dengan kasih dan selesaikanlah perkaramu dengannya, supaya kebencian itu bisa lebih cepat lenyap. Jangan membicarakan dosa saudaramu di belakangnya, namun tegurlah dia. Jika ia telah melakukan kesalahan yang besar terhadapmu, berusahalah untuk menyadarkan dia, tetapi tegurlah dia diam-diam di bawah 4 mata, dan jangan mengadukannya terlebih dahulu kepada jemaat, karena hal itu hanya akan mempermalukannya. Hampirilah dia seperti seorang dokter yang mengunjungi pasiennya, atau seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Sesuai dengan Amsal 25 ayat 8-9 yang berbunyi, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, belalah perkaramu terhadap sesamamu. Jika ia tidak mendengar engkau, atau tidak bersedia mengaku kesalahannya terhadapmu dan menolak menyelesaikan, janganlah engkau berputus asa, namun bawalah seorang atau 2 orang lain sebagai saksi untuk menguatkan perkaramu, dan dengarkanlah pendapatnya. Orang itu akan lebih mau mendengar mereka sebagai pihak yang tidak memihak, dan dapat lebih menerima penjelasan dari 2 atau 3 saksi. Ia akan lebih dapat menerima kesaksian dari 2 atau 3 orang, dan hal ini mungkin bisa membuatnya mengaku kesalahannya dan berkata, "Saya bertobat." Jika ia tidak mau mendengar mereka dan menolak menyelesaikan secara damai, maka sampaikanlah persoalan kepada jemaat, gembala, penatua, pengasuh jemaat,
atau pribadi-pribadi paling dihormati dalam jemaat di mana kita bagian di dalamnya. Biarlah mereka menjadi penengah dalam menyelesaikan perkara tersebut. Marilah kita terapkan ajaran bahwa dosa-dosa akan membawa kecemaran dan hukuman Allah. Tuhan menginginkan kemurnian jemaatnya, agar jemaat memiliki kesanggupan untuk mengusir orang-orang yang fasik, kuasa untuk membersihkan dan memurnikan diri, ibarat mata air yang terus menyemburkan air hidup. Jika dosanya sangat jelas dan berat, maka kita berkewajiban untuk menyadarkannya. Gunakanlah kesempatan untuk melakukannya. Tidak ada ruginya untuk melakukan banyak kebaikan. Kita harus menegur dosa-dosa saudara kita dengan kelembutan hati dan iman, teguran yang benar dalam mempertobatkan. Karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, hati nurani Daud sendiri menegurnya ketika ia memotong punca jubah Saul. Akan tetapi anehnya, hati nuraninya tidak menegurnya ketika ia berdosa terhadap Uria. Sampai ketika Nabi Nathan menghardiknya, engkaulah orangnya. Karena itu ada kalanya kita sadar setelah ditegur. Karena itulah firman Tuhan berkata, jika ia mendengarkan nasihatmu, yaitu memperhatikan nasihatmu dan menyadari dosanya, bersyukurlah karena engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau telah menyelamatkan jiwanya dari dosa dan kebinasaan. Dan hal itu akan diperhitungkan kepadamu oleh Allah. Perhatikanlah, mempertobatkan jiwa berarti memenangkan jiwa itu. Kita harus bersukacita dalam melakukan pertobatan atas saudara kita yang berdosa dengan selalu berusaha keras untuk mendapatkan mereka kembali. Jika hilangnya satu jiwa membawa kerugian yang sangat besar, maka kembalinya satu jiwa membawa sukacita besar. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.